Yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI. Kamu bilang apa, ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu, yang kamu maksudkan pribumi kan? Ya juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas, kamu nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan. Yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Syuting ini jam 11 pagi hari Ahad Minggu, hari ke-30 bulan Ramadan tahun ini. Semalaman saya belum tidur, makanya kelihatan pucat dan yang lain-lain gitu. Dan puasa. Jadi jangan salah paham. Kayak kemarin saya bikin video tentang klarifikasi tentang kata monyet itu ya. Oh kok pucat? Ya karena semalam nggak tidur saya. Biasanya kalau Ramadan tidurnya saya pagi atau siang, atau pagi sampai siang. Tuh. Nah, ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Syihab yang apa, imam besar bajingan. Dia kan imam besar FPI. FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya saya setuju dengan Kiai Nur Yahya, jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu. Jembut aja udah putih itu. Ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa, ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu, yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Aku dokter tapi kayak kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu
dan apa plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet gitu. Walah Zik udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja dulu, nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa itu. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas, kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan nantang ngancem saya juga. Katanya aku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya, masalah dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah ya. Ngaku keturunan Nabi ya, terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi ya kan, neraka. Ngaku keturunan Nabi, ngerusak agama Islam, ngerusak citra Rasulullah, ngerusak Pancasila, ngerusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah ya. Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab, jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Karena dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi, sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu J1, DNA antum itu gatel ke Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja. Cebol nantang, jadi kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Melaporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu ini langsung keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Sekarang laporkan. Ya, sama si Bahar itu ya banyak bacot aja. Ini ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh ya, saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge, Habib Monyet, Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua, kalian yang korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Baklawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya.
dan bertobat kepada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dan begitu itu kalian bisa masuk surga. Di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Ayo